Apa produk digital yang paling banyak diburu dan dicari pembeli? Penasaran? Tonton sampai selesai. Jadi kawan-kawan, bicara masalah produk digital, pastinya bentukannya macam-macam. Ada yang namanya e-book, ada yang namanya e-course, ada yang namanya webinar, ada yang namanya template, ada yang namanya tools, platform, music, membership, dan segala macam. Nah, tentu ada penasaran, emang seberapa besar pasarnya? Kasih tahu saya dong, Kang. Contohnya seperti apa? Emang gede gitu ya? Ah, jangan-jangan cuma omong doang gitu kan. Omong doang, omdo gitu ya. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Kalau bicara masalah tentang apa produk digital yang paling banyak diburu pembeli, pastinya ada datanya. Nah, yang saya temukan adalah satu, ini tentang yang namanya e-book dan kelas online. Dua jenis produk ini menjadi produk yang favorit dan gak pernah hilang di zamannya ya. Dari tahun itu, tahun 2014, 2013 saat saya mulai bikin produk digital, produknya pun e-book dan kelas online. Hari ini pun itu ramai terus-terusan. Soal e-book, pasar global untuk e-learning kawan-kawan mencakup di dalamnya adalah e-book ternyata diproyeksikan tumbuh dari 281,22 miliar dolar pada tahun 2023 menjadi 320,96 miliar dolar pada tahun 2024. Dengan CAGR sebesar 14,1%. Ini gila gede banget gitu ya. Maka masa potensi segede itu kita nggak ngambil minimal 1%-nya lah ya. Bahkan 0,1%-nya lah itu udah kaya kita gitu kan. Nah, masalahnya adalah teman-teman semua, kita seringkali menafikan ini. Kita seringkali menganggap remeh ini. Padahal pertumbuhan ini kawan-kawan tentu gak mungkin bertumbuh kalau tidak ada demand dari pasar. Ini artinya apa? Orang-orang sudah mulai aware tentang produk digital, orang-orang mulai sudah terbiasa dengan yang namanya produk digital berupa e-book, termasuk di dalamnya e-course. Apalagi pada saat kemarin di Indonesia kejadian yang namanya COVID-19 gitu ya, COVID-19 ya, di mana orang-orang yang awalnya semuanya pembelajaran itu fisik gitu ya, datang ke seminar, ke kopdar, ke gathering, ke workshop gitu ya, semuanya by online. Maka tak heran juga Zoom Meeting menjadi sebuah aplikasi yang di-download ketika itu sangat-sangat besar. Datanya gila banget. Ini jelas pasarnya lagi naik daun gitu kan, besar. Kelas online pada tahun 2023, ukuran pasar pembelajaran online global mencapai di angka 316 miliar dolar. Dan diperkirakan akan terus meningkat. Tren ini gitu ya sangat besar banget dan didorong atas preferensi terhadap pembelajaran melalui mobile phone, di mana 57% konsumen konten digital itu ngaksesnya dari HP. Terbukti saya pribadi kalau nonton apapun gitu ya, katakanlah itu dari handphone. Ya kalau misalkan produk-produk sifatnya tuh kayak e-book gitu ya, kelas online itu dari handphone. Memang beda kalau kita nonton film misalkan ya, katakanlah apa misalkan di platform Netflix misalkan, saya sebut merek gitu ya, itu saya dari laptop gitu kan. Tapi kalau nonton e-course, kelas online, e-book dari HP. Nah, ini menunjukkan orang-orang sudah mulai terbiasa. Studi kasus lainnya adalah apa? Tentang kelas online ini teman-teman. Mungkin Anda pernah dengar namanya brand yang namanya Udemy gitu ya, Udemy gitu kan. Di mana platform kelas online yang memberikan kesempatan seorang individu gitu ya untuk membuat dan menjual kursus mereka sendiri gitu. Jadi ini sudah ada dari zaman itu gitu ya. Bahkan platform ini sudah berhasil menjadi salah satu yang terbesar dengan lebih dari 60 juta siswa dan 200 ribu kursus yang ditawarkan di seluruh dunia. Pasarnya sebesar itu dan orang sudah mulai aware. Tinggal pasar kita Indonesia sebesar apa. Dan kabar baiknya adalah ada yang sebelumnya sudah melakukannya. Bahkan kita semua sudah tahu mungkin di Indonesia ada yang namanya Ruang Guru. Ya, Ruang Guru dengan macam-macam platformnya. Yang mereka salah satunya ada yang namanya Skill Academy dan lain-lain. Ini saya sebut supaya Anda kebayang aja gitu ya. Bahkan kemarin akhir-akhir ini Ruang Guru memberikan sebuah terobosan gila dengan membuat sebuah program namanya Clash of Champion gitu kan di YouTube, yang dimana penontonnya jutaan orang. Dan itu makin membuat orang lain itu aware tentang yang namanya online gitu kan. Belajar lewat online, kelas digital di online, kelas online gitu kan, bimbelnya lewat online, semuanya by online. Ini adalah sebuah pasar yang sangat-sangat empuk dan gurih. Contohnya lagi apa kalau misalkan selain kelas Kang, selain kelas atau e-course Kang. Mungkin Anda pernah membaca buku yang berjudul Atomic Habit dari James Clear. Ini buku sangat fenomenal. Saya pribadi pada saat bacanya juga luar biasa isinya gitu ya, memberikan banyak pencerahan gitu kan. Tapi yang menarik adalah justru ternyata awal debutnya itu dari e-book dulu gitu. Dari e-booknya cepat jadi bestseller terus terjual di angka 10 juta kopi di seluruh dunia. Apa strategi yang dilakukan sama James Clear ini? Memanfaatkan blog dan newsletternya untuk membangun audiens terlebih dahulu.
Jadi kalau kita sering mendengar bahwa mulai sesuatu itu harus mulai dari pasar, dia sudah melakukannya. Bangun atensinya lewat newsletter, yang dimana disampaikanlah pemikiran-pemikirannya lewat newsletter, sehingga audiens terbentuk di dalamnya, sehingga pada saat peluncuran e-book, ataupun katakanlah meluncing produk berupa e-booknya, itu laris manis gak karuan. Strategi marketingnya sangat-sangat ciamik, agresif, dan menghasilkan angka yang fenomenal. Tentu itu pada saat dibentuk konversi dalam bentuk buku, bukunya pun sudah dicetak di berbagai negara dengan berbagai macam bahasa, dan buktinya saya pribadi baca. Gitu. Nah, jadi sekali lagi teman-teman semua, e-book sama e-course itu menjadi sebuah produk digital yang sangat diburu banyak orang. Nah Kang, saya masalahnya nggak suka nulis, masalahnya nggak suka ngomong, terus gimana dong? Kalau Anda nggak suka nulis dan nggak suka ngomong, tapi sukanya adalah berkarya, misalkan ngulik-ngulik, sebagai seorang web developer atau programmer, kabar baiknya adalah berikutnya adalah tentang software ataupun aplikasi. Aplikasi ataupun software ini Anda bisa aja punya keidean, misalkan bikin aplikasi manajemen keuangan, bikin tools produktivitas, bikin software design gitu kan, atau apapun itu yang Anda tuangkan semua ide Anda dalam karya tersebut, ya. Bahkan sesimpel ada masalah apa di pasar, oh ternyata orang kalau nge-broadcast lewat WhatsApp itu ternyata ngalamin masalah ini, bikinlah toolsnya. Oh ternyata kalau ngeriset itu kalau buka tab satu-satu bikin ribet, bikinlah toolsnya. Oh ternyata sekarang di marketplace Indonesia, baik itu Shopee ataupun Tokopedia, kalau misalkan mencari toko online yang lagi rame, harus ngecek satu-satu, udah aja bikin toolsnya. Nah tools itu bisa dibikin dan Anda bisa jual ke penggunanya. Fenomenalnya adalah dulu waktu tahun 2014, ingat saya 14 atau 15, saya pernah menjualkan sebuah tools namanya The Grab gitu ya, milik Mas Yudis gitu kan. Itu penjualannya fenomenal. Setahu saya lebih dari 10.000 totalnya gitu kan. Dan itu untuk pasar Indonesia ketika itu yang belum aware tentang digital produk cukup besar. Kebayang dong kalau misalkan sekarang kita lakukannya di hari ini gitu kan. Bikin aplikasi ataupun tools yang memang memenuhi kebutuhan pasar yang sangat banyak. Di-download banyak orang, dinikmati, dan akhirnya apa? Ya cuannya banyak. Contoh lagi apa selain tools ataupun aplikasi yang bentuknya mungkin lebih besar lagi berupa platform. Saya menamakannya beda ya, kalau aplikasi tools tuh mungkin cuma sekedar part of platform gitu kan. Kalau platform ya platformnya itu sendiri. Contoh ketika saya bikin yang namanya KBM. Siapa yang menyangka gitu kan, aktivitas baca menulis bisa dibikinkan aplikasi mobilenya dan juga berupa webnya gitu kan. Dan itu bisa di-download lebih dari 1 juta. Dan penggunanya juga ribuan. Bahkan bisa menghasilkan bagi hasil dengan para penulis sampai hari ini lebih dari 30 miliar. Gak ada yang menyangka, tapi itu nyata adanya. Sudah saya buktikan, sudah saya rasakan, dan teman-teman KBM penulis lainnya sudah rasakan juga gitu. Berawal dari situ juga, saya berpikiran, apalagi industri yang bisa kita mainkan selain dunia kepenulisan. Dunianya ada dunia para sineas, customer segmentnya. Mereka orang-orang yang sering bikin film, tapi konsepnya adalah film pendek, drama pendek. Kita bikin tuh namanya miniseri, gitu kan? Insya Allah dalam waktu dekat kita akan launching, dan ini miniseri, konsepnya sederhana. Orang nonton 1 menit, 2 menit, mungkin 4 atau 5 klip pertama gratis. Berikutnya kalau pengen nonton, penasaran kan harus bayar. Nah ini kan digital produk. Sekali bayar katakanlah 3.000 atau 5.000, kalau kebuka 30 video kan lumayan. Buat kitanya pemilik platform, buat merekanya para sineasnya. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga adalah ketika saya membuat platform namanya Skill Up. Skill Up ini adalah platform untuk mewadahi para trainer di Indonesia yang mereka sudah terbiasa ngisi di depan banyak audiens makhluk hidup, ngomongnya sekarang di kamera gitu kan, berupa e-course. Dijual lah dengan bentuk affiliate marketing dan macam-macam, bahkan bundling tiket nanti pada saat katakanlah ada sebuah perusahaan yang pengen mengirimkan karyawan untuk ikutan e-course tersebut, ada penjualan sistemnya seperti apa, itu kita bikin platformnya. Dan itu lagi-lagi digital. Dan alhamdulillah teman-teman animonya luar biasa, bahkan langsung profit di bulan pertama. Nah itu contoh case study-nya. Jadi saya nggak cuma sekedar ngomong doang. Apa yang saya omongkan dalam video ini sudah saya praktekkan juga. Bikin e-book banyak, bikin e-course banyak, platform, tools juga banyak. Kang, saya nggak bisa bikin kayak begitu. Gimana dong? Bikin yang lain bisa nggak? Ya bisa aja. Misalkan apa? Anda bikin membership. Ya membership, nanti sifatnya itu adalah subscription. Contohnya apa? Kalau di kami, saya pribadi itu punya namanya True Love. Ya, ini juga menarik ya, sebuah membership produk gitu ya, di mana orang menjadi membership VIP itu bisa menikmati semua konten yang ada dalam platform tersebut. Nah kalau Anda pasarnya, kalau Anda adalah termasuk orang yang menjadi pasarnya, mereka pasarnya adalah seorang wanita-wanita yang mereka wanita karir rata-rata yang seringkali nggak percaya diri untuk menjemput jodohnya gitu ya, bertemu dengan pasangan surga dunia akhiratnya gitu kan. Nah itu ketemu tuh di situ.
Ya bukan aplikasi jodoh ya, bukan, tapi bagaimana belajar memantaskan diri, ningkatin kompetensi dirinya gitu kan. Nah itu di bagian aplikasi itu. Nah itu bisnis modelnya adalah membership teman-teman. Dan Anda pun bisa melakukan itu, bikin sebuah website, nanti langganan. Tantangannya adalah untuk yang sifatnya subscription atau recurring income di Indonesia, recurring itu pengulangan ya, bayarnya bulanan gitu ataupun tahunan, itu belum terbiasa memang. Nanti tapi Anda boleh cobalah. Di kita pun di TrueLove itu ya, ada yang memang akhirnya tuh dia repeat menjadi seorang customer loyal, ada yang memang hanya sekali doang dia nggak lanjut karena belum terbiasa. Beda dengan luar negeri, mereka punya yang namanya PayPal, mereka punya yang namanya kartu kredit, kalau pas pembayaran tinggal pencet otomatis satu debit gitu. Di Indonesia kan nggak terbiasa. Nah, itu produk yang berikutnya. Nah, produk yang terakhir yang juga bisa Anda bikin ataupun di sini menjadi produk yang dicari adalah produk yang sifatnya niche dan customisasi. Misalkan sekarang eranya adalah era AI, di mana orang lain sekarang pada bikin AI, apapun dibikin AI-nya gitu kan, itu bisa menjadi solusi banget buat mereka. Bahkan pekerjaan-pekerjaan seperti bikin desain, copywriting, konten, editing itu semua bisa pakai AI. Kebayang nggak kalau Anda bisa bikin AI-nya? Anda bisa bikin sebuah produk yang itu menggunakan teknologi AI tersebut dan big datanya gitu kan. Dan itu bakal membuat banyak orang terbantu produktivitasnya gitu ya. Nah, ini yang terjadi di masyarakat gitu kan. Ya gak usah ngomong-ngomong lah, gak usah jauh-jauh lah. Saya pribadi teman-teman, mungkin Anda ngelihat konten saya di Instagram akhir-akhir ini, beberapa konten real saya itu tidak melihatkan muka, tapi suara saja, tapi teks. Sejujurnya, saya kalau mau bongkar di sini itu AI, itu bukan suara saya, gitu kan. Nah, jadi apa kerjaan saya jadi lebih ringan. Lalu gimana Kang caranya? Tinggal nanti kita pakai AI satu untuk bikinin konten skripnya, pakai AI kedua untuk ubah skripnya menjadi konten suara, selesai gitu kan. Wow, amazing, amazing. Ini sangat mungkin banget teman-teman dilakukan. Nah, kebayang nggak kalau Anda punya itu dan bisa Anda jual ke orang-orang? Gokil banget kan? Bahkan jangankan jual teknologi AI-nya, jangankan Anda ngejual produk customisasinya, Anda jual kayak semacam apa ya, prompternya aja tuh laku gitu. Banyak orang-orang yang jual prompter ChatGPT rame Pak, laku juga ribuan itu. Nah itu bisa Anda lakukan juga. Sekali lagi, itu adalah produk-produk yang paling banyak dicari dan diburu banyak pembeli, terutama di Indonesia. Studi kasusnya beberapa yang dari luar Indonesia. Tentu masih banyak lagi teman-teman yang perlu Anda pelajari dan pahami, apalagi kalau Anda pengen belajar lebih teknisnya ya. Teknis bikin landing page, teknis bikin konten, bikin kolam, bikin funnel gitu kan. Kalau Anda pengen serius banget belajar tentang bagaimana cara menjadi seorang product creator, ya silakan Anda nanti join dalam program membership kami yang berjudul bernama digitalproductcreator.id. Silakan Anda klik link yang ada di kolom komen, nanti Anda akan masuk ke halaman khusus untuk mendapatkan informasi tentang digitalproductcreator.id. Sampai ketemu di membership area. Semoga Anda bisa mendapatkan pemahaman yang lebih luas lagi.